Ya, haha, kembali lagi Net FM seperti biasa ya. Tadi ada ini dulu sebentar. Tahu lah ya. Oke, kita lanjut Iklan. ke pertanyaan selanjutnya. Silakan, Ai. Kan banyak nih mitos-mitos beredar tentang gunung. Ya, Dari mitos-mitos beredar mitos-mitos yang seputar gunung nih, Jal. iya Lu, tentang gunung nih. lu kan anak gunung nih, Jal. Ibaratnya. Oh, Nah, sebelum ngedaki juga gue udah tahu, Jal. Lu biasanya nyari tahu dulu nih mitos apa yang ada di gunung itu, atau enggak mitos di gunung-gunung lain pun lu tahu kan, Jal. Nah, nih kasih tahu, Jal, mitos-mitos apa tentang sharing aja gunung. sharing. Ya, Ini kayaknya kalau Ijal pasti tentang mitosnya gunung banyak yang gak benar. sih? Kalau Ya, Ijal mitosnya banyak gak sih? Karena udah Iya. pengalaman banyak naik gunung. Jadi mendingan mitosnya Kendra dulu, karena Kendra cuma naik bukit doang nih, pasti mitosnya dikit. Jadi biar panjang ceritanya kalau sama Ijal. oh boleh. Silakan. Kalau udah diam dulu. Keburu ngalir tuh air anjing. Nah, woi. Jadi mitos yang gue dengar nih katanya kalau muncak tuh gak boleh pakai baju gelap, harusnya kayak pakai baju terang gitu. Lalu pakai baju gelap gimana? Ya gue kan nggak tahu, terus kan Berarti itu benar mitos ya? Bohongan dong berarti kan ya? kan Iya. mitos. Tadi kan ada Iya, beberapa mitos. Iya Ini mitos. benar. Ada beberapa mitos, tapi ada beberapa juga kan kita belum tahu kali. Mitos yang bisa Iya. benar kebetulan Coba gitu kan. nanti Ya, bisa ya, dibuktiin sendiri, Kak. Boleh, bisa dibuktiin sendiri boleh. Itu benar apa enggak? Gimana? Terus kan lu Terus pakai baju gelap. Terus Ya, gue dengar katanya gak boleh pakai baju gelap. Bolehnya tuh pakai baju terang-terang gitu. Soalnya nanti kalau hilang, gampang nyarinya. Nah, ini biar gata yang jadi percobaan. Sok, Kak. Enggak, lagi juga kalau lu pakai baju gelap, lu nyaru gitu loh nantinya. Enggak gitu, Apalagi enggak ngedaki gitu. malam kan, nggak kelihatan gitu loh. Enggak gitu. Enggak, masih kelihatan kok. Nah, ibarat kata Pakai sebadan-badan. flash. Pakai flash. Di flashin gitu makanya. Lanjut. aduh. Lanjut. udah. Udah Oh, itu berarti aja. itu mitosnya ya. Pokoknya. Kan Tapi nggak itu fakta apa mitos kan ya? Ya, tapi kan belum fakta mitos karena sih, cuman sama kayak itu antisipasi aja sih kayaknya itu Iya, antisipasi mungkin dari lebih iya ke situ. penduduknya biar kalau lu hilang langsung keciri gitu. Gampang dicarinya. Kan kalau hitam lu kayak Nyaru kan tadi kayak tadi gue bilang Nggak nyaru gitu loh. nggak gitu. Udah dibilangin nggak gitu konsepnya udah. Nah, begitulah. Ibarat kalau lu udah gosong gitu ya, lu pakai baju Nggak hitam, gini, nggak. terus Stop, gelap Kak. malam kan, ibaratnya. Stop, Jadi Kak. lu dicari juga, nih orang mana kan? Bilang gelap semua. Nadi, pakai senter bisa. Senter bisa. Habis tetep ya kan lu kalau hilang gimana kan? Lu Iya. pingsan baju hitam kan nyaru gitu. Iya makanya itu. Bajunya loh, Tak, bajunya. Ya nyaru sama lu pokoknya. Baju. Ya intinya berarti apa? Udah lu paham sendiri intinya apa kan? Lanjut. Iya, udah lanjut. Stop. Lanjut Jal. Lanjut habis ini. Diam. Apalagi kan Air bah. Lanjut Jal. Oke, lanjut Ijal. Mitos tentang gunung apa yang pernah lu dengar nih Jal? Semua dah. Misal gunung yang belum lu naikin pun, tapi lu tahu mitosnya nih Jal. Salah satunya apa aja tuh Jal? Coba. Gua tuh di Gunung Lawu tuh. Gunung Lawu tuh di daerah Karanganyar, Jawa Tengah tuh. Nah, itu tuh ada mitos namanya pasar goib gitu. Pasar goib. Jadi pasar goib ini jadi di salah satu trek di Gunung Lawu itu, jadi kalau misalkan lu lewat situ, itu dia kayak padahal itu sepi ya kondisinya, kan gunung kan tahu kita sepi ya, nggak mungkin ada pasar kan. Nah tapi pas lu lewat situ tuh lu ngerasain kalau lu tuh ada di pasar gitu, maksudnya banyak keributan gitu tuh, banyak orang yang cakap gitu tuh.
Jadi Lumayan tuh bisa belanja tahu Ah. kalian. Ya gitu Awak. konsepnya Kendra. Awak. Enggak gitu. Maaf. enggak, padahal itu kan kondisinya sepi kan. Kondisinya sepi. Iya. Itu juga cuma pendaki doang. Nah, tapi ada keramaian di situ gitu tuh. Nah, terus biasanya tuh para pendaki itu dia langsung ngebuang koin uang gitu. Supaya kata kita mah ngebuang sial lah gitu tuh. Karena lewat pos itu, lewat trek itu gitu. Oh, enggak, jadi itu Itu di posisinya pas rame-rame itu, Jal, para pendakinya Hmm. tuh lagi di mana gitu, Jal? Gua nggak tahu sih apa Maksudnya tepatnya di mana ya. Cuma pokoknya pas lo misalkan mau ngedaki Gunung Awu itu di salah satu trek itu lo bakal ini nemuin kondisi lewatin itu rame banget padahal sepi gitu tuh. Disebutnya Pasar Goyip itu. Anjir, serem juga Berarti ya. harus Gila. bawa koin dong. Harus bawa Biasanya koin. gitu. Jadi Biasanya- katanya Kayaknya buat ngelempar ngebuang koin tuh sial. buat beli nggak sih? Kok nggak dapet timbal balik? Ya, iya Iya, sih Pak. benar gitu. Bisa jadi tapi Bisa bener jadi loh. gitu. Bisa jadi. Ah, Jadi kayak iya. beli gitu emang loh. begitu. Nah, Tuh. jadi kayak uang lewat gitu tuh bisa jadi. Uang Uang jalan, kaget. uang jalan, uang kaget. anjing. Ah, Uang jalan. Timpuk juga lu Ken. Ibaratnya itu Gunung Awu sih. buat yang megang daerah situ ya. Ah, kita kan sebagai pendatang kan. Iya. Bener. Itu gunung apa, Jal? Gunung Lawu di Karanganyar. Nah. Terus, Jal, Kalau apalagi, kalau Jal? gunung yang pernah lu naikin apa tuh? Ada nggak? Ada mitosnya nggak? Tuh kalau misal kayak Gunung Karang tuh. Gunung Karang tuh banyak ceritanya dia. Kayak jadi ini mitosnya gini. Oh ada nih, ini unik nih. Jadi kan Apa Gunung nih? Karang itu kan itunya terkenalnya sama Sumur Tujuh ya. Iya. Sumur Tujuh tahu kan? Nah itu katanya itu dulu tuh pas zaman penjajahan Belanda apa ya? Atau pas pokoknya zaman penjajahan gitu. Ada syekh gitu, syekh siapa ya? Gue lupa namanya, diceritain sama si masnya kan. Si Puji. Katanya syekhnya itu Itu kata bersembunyi gitu dia di Gunung Karang itu di puncaknya kan. Heeh. Nah terus dia betapa ya kan. Nah kebetulan katanya kondisi pas di kota Pandeglang itu katanya lagi itu kekeringan air gitu dia. Nah terus sembari nyumput dari penjajah gitu dia betapa. Nah hasil betapanya itu ngasilin itu Sumur Tujuh itu. Jadi mata air tuh kan Sumur Tujuh itu. Itu. Siapa ya? Gue lupa sih namanya. Diceritain sama si guide-nya. Oh gitu. Mantep banget ya. Mantep tak. Itu ini bukan gue doang yang ngerasain ya. Pas gue di atas tuh itu tak dimandiin sama guide-nya. Oh iya? Jadi semua temen SMA gue juga pada mandi di situ. Kayak diguyur doang Jadi- gitu, diguyur gitu. Enggak, jadi gini ritualnya. Jadi pas kalau misalkan lo di puncak kan itu enggak jadi kalau misalkan ke Gunung Karang itu ada dua trek kan. Yang satu bisa buat ke Sumur Tujuh, yang satu itu dia nggak nemu Sumur Tujuhnya gitu, cuma puncak doang gitu. Lah, kok bisa gitu, Jal? Nah, kebetulan itu kan beda trek tak. Kalau beda Beda trek kan tempat pasti. gitu, tak. Iya. Nah, terus itu kalau gua kan dapatnya yang yang Sumur Tujuh itu. Nah, di situ tuh gua disuruh sama si guide-nya semua teman SMA gua juga disuruh buka baju gitu semuanya. Buka baju terus disuruh pakai kain putih. Kain putihnya ada di situ. Apa lu bawa? Ada disediain sama sama guide-nya gitu. Oh, dibawain. Aja udah bawa. Nah, terus Aja udah disuruh disediain. pakai kan dimandiin satu persatu. Habis itu ya udah si guide-nya itu yang mandiin kita gitu tuh. Itu airnya emang dingin banget dah segernya itu. Apa tuh katanya manfaatnya? Ada. Tapi ini bukan gua doang yang ngerasain ya. Jadi kan emang kita disuruh minum kan, disuruh minum air Sumur Tujuh itu kan. Itu tuh pas kayak minumnya tuh kayak bukan minum biasa gitu tuh. Jadi langsung
plong aja gitu tuh. Yang Ngerti bener, nggak? Jal. Lo nggak bisa deskripsi. Karena gue nggak bisa bayangin Jal. gimana itu, gue nggak bisa bayangin. Gak langsung Jadi kan- plong gitu gimana sih? Lo misalkan minum nih, pasti ada gelek-gelek gitu kan? Maksudnya Iya. ada Ah, hentakan di iya, sini. iya. Bukan gitu kali Ah. maksudnya. Ini mah langsung gini, saking kayak bukan gua doang. Bukan gua doang yang ngomong gitu. Oh, Si bisa Elian, si gitu ya. Tommy itu pada ngomong gitu. Langsung gitu dia. Lo makanya harus ke atas. Kok bisa gitu ya? Itu aneh Kok bisa juga gitu tuh. Aneh ya? juga tuh. Emang gunung banyak misterinya soalnya kan. Ya, unik-unik ya misterinya. Itu juga kan sumurnya itu ada bunga-bunganya, tak? Jangan salah loh. Oh, Iya, berarti subur gitu ya sekitar sumurnya? Jadi kolam gitu, kolam, tapi Ah. airnya itu dari bebatuan gitu. Oh. Tapi nggak ada pipanya, Jal. Di guide-nya juga sebelum apa? Nggak ada pipanya. Ditimba. Kalau sumur, anjir. Ya kan itu namanya sumur. Kan sumur Oh, 7, iya. berarti ditimba dong. Ih, lu nggak tahu Iya. Kendra tempatnya di situ emang. Udah ahli Kendra timba Kayak menimba. gitu. Nice gitu, Jal. Ada lagi nggak, Jal? Lagi ya. Oh, itu juga ada tuh yang pas itu kan gue pengen ngedaki Gunung Merbabu ya. Pas gue di Jawa nih. Pas itu gue ngebaca-baca kalau Gunung Merbabu tuh pernah ada mitos gitu, ada cerita gitu dari pendaki. Kan kebanyakan mitos itu kan emang itu ya, apa, dibuat sama pendaki kan, pengalaman si pendaki kan Pengalaman. biasanya. Iya. Itu katanya pernah pas lagi muncak gitu, kan emang tendanya berisi kan. Nah, sebenarnya itu kan harus jaga sikap sih kita di puncak itu, setahu gua ya. Terus pas lagi berisik-berisik kayak gitu, dia tiba-tiba ada suara keramaian gitu di luar gitu tuh. Padahal sepi kondisinya. Jadi langsung kicep gitulah, yang di tenda itu langsung pada diem gitu karena kaget kan kok tiba-tiba rame juga di luar gitu. Padahal nggak ada apa-apa. Dicek juga nggak berani kan. Cuma pokoknya kondisi dia sebelum puncak itu sepi. Gitu. Serem Itu sih juga ya. paling. Iya. Nah, Ijal ini dia sebelum mendaki gunung tuh dia baca-baca dulu biasanya. Anak kaskus, Ijal, anak kaskus. Anak kaskus. Gundul kan? Pas banget emang Ijal. Sendul kan. Pertama. Oke, lanjut. Tadi udah ngomongin mitosnya ya, mitos kalau lagi trekking di gunung gitu. Nah, mau dong tahu tips trik buat trekking tuh gimana aja? Tips buat orang yang baru mau pertama kali naik gunung. Pemula nih, pemula. Yang benar-benar siap pertama kali naik gunung dan belum tahu apa-apa nih, Jal. Dari tips buat lo nih, meskipun lu misalnya baru naik 2 juga, cuman kan lu udah ada pengalaman gitu loh. Kira-kira tipsnya apa nih buat yang pertama kali baru mau naik gunung? Ini sih menurut gua ya, ketahui medan dulu kan. Kita harus tahu nih, misalkan gunung A ini kondisinya gimana, lintasannya kayak gimana, terus juga kayak suhu juga diperhitungkan gitu kan. Soalnya kan pengalaman gua nih pas ke perahu itu kita nggak tahu kondisi, ternyata Wonosobo itu dataran tinggi yang paling dingin di Indonesia. Wonosobo itu Dieng itu. Makanya kadang tuh tiap bulan apa gitu, ada tuh namanya apa ya, hujan salju apa, jadi es gitu lah itunya. Oh, iya. Anjay. Tuh, Kendra juga tahu sih pasti. Jadi emang terus gua kan, jadi pas gua di perahu itu gua merasa kayak kedinginan gitu karena nggak tahu medan. Temen-temen gua juga pada kedinginan kan.
Jadi kita harus ketahui dulu medannya kayak gimana, terus kondisi lingkungannya kayak gimana, lintasannya kayak gimana gitu. Terus yang kedua sih, lo harus nyiapin segalanya, misalkan kayak kebutuhan. Kalau misalkan lo mau ngecamp, otomatis lo harus bawa tenda kan, bawa Iya. tenda, terus juga bawa sleeping bag buat penghangat kan. Soalnya kan kita nih naik ke dataran tinggi, otomatis kan suhunya pasti Iya, dingin soalnya kan. pasti dingin ya. Jadi kita terus juga jaketnya harus mungkin double 3, double 4 gitu kan. Hmm. Udah sih, sama yang terakhir sih pasti ini kita harus bareng-bareng naiknya gitu. Maksudnya naik bareng, pulang bareng juga gitu tuh. Jadi jangan egois lah, sama-sama naik gunung gitu. Nah, Mantap banget nih. mantap nih. Ada tambahan nggak, Kendra? Chandra tambahan. Kayaknya si Adel jadi Terus gua. siapin dulu sebelum pergi tuh pakaiannya. Pakaian pas mau berangkat gitu. Kalau kemarin gue kurang persiapan pakaiannya, nggak bawa jaket gitu-gitu. Padahal udah tahu kan dia yang dingin. Ya Gitu. udah cukup kelihatan ininya. Iya. Udah, Pak, udah kelihatan ininya gitu loh. Udah cukup. apa? Jangan ngasih tips lah. Lu udah Aduh, pertama capek. kali udah ini gitu pengalaman. Oke sih, abis ini harus ribut sih abis ini. Persiapan kurang segala macam udah cukup. Jadi kita bikin sesi. Kalau si Ijal waktu itu pertama kali naik dia udah persiapan Aduh, lumayan capek. oke itu dia. Lumayan oke aja persiapan waktu itu ya. Iya emang kan kalau gue kan gak ada niatan. Awalnya emang gak ada niatan gitu loh. Sebenarnya nggak ada yang nanya sih, kan ada niat. Iya. Ini kan tadi Gata bilang kalau udah Ijal cukup, tuh kalau sebelum udah, pergi udah lu niat kelihatan dulu pengen gitu. ditanyanya. Udah. Ada sumpah. Aduh, ya Allah. Ya udah. Nah, jadi Ada rencana nggak sih mau naik kapan lagi? Mau Naik gunung apalagi apa? buat Ijal sama Kendra next. di tengah kondisi yang Planningnya. seperti ini nih Jal, kira-kira dalam waktu dekat ini lu ada rencana nggak? Ada planning gitu, buat nanti kalau udah selesai pandemi mau naik gunung apa gitu. Benar-benar. Kalau gue sih itu ya, udah beda badannya gitu. Hah? Jadi waktu pas itu kan pas SMA badan gue masih kuat lah istilahnya gitu. Ya. Sekarang udah Apa mau sih? aja lah. Iya Udah kan jongkok kalau Oh iya, bayangin dia deh. sakit. Dia sakit nih. Enggak, pas SMA kan lo tahu kan tiap sore kan pasti ada yang main basket, ada yang main futsal, Iya, rutin beneran. juga. Kalau sekarang Sekarang mah. iya emang semua tuh udah semenjak Iya sih. lulus SMA tuh ya beberapa udah ada yang jompo nih kayak Ijal. Iya, apalagi yang ngomongin yang Gata nih. Jompo banget. Maksudnya staminanya udah nggak sekuat dulu lah karena jarang Iya, apalagi lu minta yang ngomong nih. olahraga udah nggak rutin. Enggak lu diem. Olahraga udah nggak rutin gitu kan. Jadi ya mungkin secara stamina Update. Bahaya juga kan. Misal lo di atas sakit atau gimana gitu ngedrop kan bahaya juga. Iya, bahaya banget. Emang Bener. sebelumnya juga kayaknya harus persiapan buat kesehatan juga ya, paling Iya. penting. malah jadi ngebebanin yang lain kan. Ya apalagi bebannya segede yang ini. Nah, gimana kalau kita keluarin aja ini orang? Ya gitulah. Lain kali juga orang-orang ini jangan ngajak Kendra karena dia ini apa ya? Beban gitu loh. Buat orang-orang yang nonton. Kalau Kendra ada nggak? Ada planning lagi nggak kan? Ada planning nggak, Ken? Mau ke gunung mana Jadi nih? kalau muncak sih belum ada rencana. Oke, Tapi udah kalau ada yang cukup ngajak sampai mah situ. ya Udah aja. cukup sampai situ. Entar dulu. Katanya nggak ada rencana. Udah. Ya, jadi Sobat Santuy di rumah itu adalah tips dari orang yang udah lumayan berpengalaman dalam mendaki gunung. Jadi itu tadi kan tipsnya udah dibagiin tuh. Persiapan harus mateng, fisik harus sehat, lo harus persiapan lah pokoknya. Dan juga ketahui medan kan, kalau kita nggak tahu medannya bahaya juga kan.
Ya, Benar. Jadi, tuh. Ya persiapan ya, pokoknya ya, persiapan. persiapan sematang mungkin lah. Iya, biar resikonya tuh jadi kecil. Resiko untuk. Betul. Betul. Karena kan kita nggak tahu bakal terjadi apa kan. Iya, betul. Ya, Oke. sahabat santai di rumah, mungkin episode kali ini cukup sampai sini dulu. Sahabat santai di rumah, jangan lupa juga like, komen, subscribe seperti biasa. Komen, subscribe. Betul, subscribe. Supaya nanti minggu depan kan langsung ada notifnya nih episode baru, tinggal pencet aja, tinggal nonton ya kan. Nah, Betul itu banget. kan cakep weh. Nah, buat sobat santai kalian di rumah juga, jangan lupa di era new normal ini, apalagi sebentar lagi kan Jakarta udah mau PSBB lagi. Iya Jangan nih. lupa juga jaga kesehatan ya. Oh, Sebisa mungkin jangan keluar rumah. Kalaupun ada beberapa yang mau keluar rumah, mau beli keperluan apa, jangan lupa pakai terus protokol kesehatannya, pakai masker, jangan lupa masker. hand sanitizer ya kan. Biar juga mencegah Wow. penularan COVID-19 ini supaya pandemi cepat selesai ya kan. Amin. Nah, dah segitu aja sobat santai di rumah. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Selamat malam, sampai jumpa. Assalamualaikum.